politik sendiri satu hal yang itu normal dalam kehidupan manusia, dia ada dalam kehidupan kita, dan ada orang yang menawarkan gagasan itu juga satu hal yang normal dalam kehidupan kita juga. Kalau nggak ada politik berarti hidup ini nggak normal ya, Pak. Nggak mungkin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala baik sekali keberkahan ya. Salah satu tempat yang hari ini di hadapan kita sehingga hari ini kita bisa membuat dakwah melalui media, terutama di media sosial yaitu channel YouTube. Alhamdulillah hari ini kita bersama Abah Yoyo dan juga Bang Rizky yang akan menemani saya di besok hari, besok dan besok. Amin. Semoga lancar segala sesuatu, segala programnya. Gimana kabarnya Abah? Alhamdulillah ini di sore ini cukup sehat ini. Alhamdulillah. Jadi, semoga nanti bisa lancar dalam kegiatan kita bincang-bincang sore ini. Oke, alhamdulillah. Teman saya, ini harus ngomong ini. Alhamdulillah sehat juga, semua keluarganya aman semua. Oke, alhamdulillah. Ya baik teman-teman, kalau kita lihat hari ini ya, udah banyak sekali bendera-bendera yang berkibaran di pinggir jalan kanan kiri ya. Itu pertanda apa sih? Pertanda banyak hal ya. Kalau saya melihatnya bahwa ada geliat kan, berarti ada geliat masyarakat untuk kemudian mereka berupaya berkecimpung dalam politik. Berarti politik. Kalau misalnya kita anggap itu adalah spontanitas masyarakat ya, meskipun kita nggak tahu persis apakah apa juga ada yang membiayai, tapi itu menunjukkan bahwa mereka ada kepedulian gitu, dan ada harapan yang mau diberikan ya, diharapkan dari sebuah proses politik. Jadi ini terlepas dari benar dan salah ya, itu dulu nanti belakangan, tapi adanya kepedulian ini satu hal yang itu patut kita apresiasi. Berarti masyarakat itu menginginkan adanya hal yang lebih baik secara politis gitu. Berarti cluenya kampanye calon presiden. Meskipun politik itu kan maknanya itu kan bagaimana mengatur kehidupan agar lebih baik. Definisi awalnya ya, definisi awal-awal dari itu politik yang hari ini, politik praktis. Pemikiran enggak secara teori, secara konseptual secara konseptual dari mungkin zaman Yunani dulu ya, itu memahami politik itu adalah bagaimana agar hidup itu lebih baik. Kita bisa mengambil literatur misalnya dari tulisannya Profesor Miriam Budiarjo ya, itu yang menjadi standar buku awal bagi politik di Indonesia ya. Itu memang bagaimana agar politik itu hidup itu lebih baik. Politik itu sebenarnya itu tidak kemudian siapa yang memimpin dan siapa yang berkuasa, tapi bagaimana hidup yang lebih baik. Kalau dalam Islam kemudian gagasan ini disempurnakan ya, dengan lebih baik, menjalani hidup lebih baik itu dengan menjalankan apa yang menjadi tuntunan dari agama Islam. Betul. Ya berarti tadi bendera kanan kiri karena ada politik ya Pak ya. Dan kita cukup menarik ya, ada 3 calon presiden atau wakil calon presiden juga sudah memberikan terkait dengan visi misinya ya kan Bang Rizky ya. Kemarin kita sempat lihat dan ternyata dari setiap calon presiden itu memiliki visi misi yang berbeda-beda ya Bang ya. Nah itu gimana tanggapan dari Abah sendiri? Ya tentunya tiap orang itu berpikir tentang tadi kan hidup yang lebih baik. Hidup yang lebih baik. Hidup yang lebih baik ini kan kemudian membawa konsekuensi how to reach it. Bagaimana kita mencapainya. Hidup yang lebih baik itu pengertiannya apa, dan kemudian bagaimana kita mencapainya. Nah tentunya tidak semua orang punya kemampuan untuk bisa merumuskan ya. Jadi ada ya tentunya kebanyakan masyarakat itu akhirnya ya saya merasa hidupnya harusnya nyaman gitu ya. Tetapi rumusan langkah-langkah menuju ke sana, kemudian strateginya bagaimana. Nah itulah kemudian membutuhkan bantuan ya. Ada yang kemudian membutuhkan dari bantuan orang-orang yang memang memiliki pemikiran yang lebih mendalam ya, lebih cemerlang untuk kemudian menawarkan pada yang lain. Nah maka disinilah sunatullah bahwa ada yang mimpin dan dipimpin itu menjadi satu hal yang relevan. Karena tidak semua orang itu kemudian mampu mengartikulasikan tentang bagaimana hidup yang lebih baik. Maka dia butuh
orang yang lebih tahu atau orang yang lebih terdidik itu ya, kemudian untuk menjelaskan, menjelentrehkan dalam Jawa itu hidup yang lebih baik itu batasannya seperti ini, cara melangkahnya ini, ya, sehingga ya muncullah banyak kandidat ya. Jadi ini normal dalam kehidupan manusia, normal. Politik sendiri satu hal yang itu normal dalam kehidupan manusia. Dia ada dalam kehidupan kita, dan ada orang yang menawarkan gagasan itu juga satu hal yang normal dalam kehidupan kita juga. Kalau nggak ada politik berarti hidup ini nggak normal ya Pak? Nggak mungkin, bukan karena normal, tapi nggak mungkin hidup tanpa politik itu nggak mungkin. Gitu, ya, karena apa? Karena mesti orang itu berinteraksi kan, berinteraksi. Dalam interaksinya itu ingin mendapatkan kenyamanan dalam interaksi itu kan, mendapatkan manfaat dari situ, kebahagiaan dari situ ya. Itu bagi manusia itu hal yang lazim, yang itu bagian dari hidup kita ya, yang sehingga mereka pasti akan berada dalam aktivitas politik sebagaimana mereka berada dalam aktivitas ekonomi misalnya, ataupun berinteraksi lawan jenis misalnya. Itu kan satu hal yang usianya berbarengan dengan kemunculan manusia itu sendiri kan. Jadi sehingga kemudian politik itu satu hal yang memang inheren dalam diri manusia, dan itu pasti akan dilakukan gitu. Cuman masalahnya melakukannya dengan benar ataukah melakukannya dengan salah. Itu persoalan yang lain. Betul. Nah, kalau dulu kan politik itu mencari pemimpin dengan kerajaan, dengan apa gitu ya, Pak. Jadi tidak ada sistem yang voting segala macam, ada beberapa kandidat. Jadi ya udah asal tentuin aja. Nah, kenapa kok itu sekarang ditinggalkan dan politik yang sekarang itu memilih di antara yang terbaik gitu, Pak? Ya. Jadi yang namanya pemilihan penguasa itu ya, itu satu hal yang itu lazim ya, kita sepakat di situ ya. Jadi manusia butuh orang yang dia percayai untuk mengurus kehidupannya. Nah, bagaimana dia terpilih itu sejarah telah memberikan catatan itu caranya bermacam-macam gitu. Caranya bermacam-macam. Ada yang memang kemudian berdasarkan tunjukan ya, ada yang tunjukan ya. Misalnya dari raja kepada anaknya gitu. Dan kemudian masyarakatnya merestui. Juga ada dengan cara yang itu pemilihan itu ya. Itu juga sudah ada dipilih oleh sekelompok orang ya. Misalnya kalau di Jawa itu ya, naiknya Sultan Raden Fatah itu atas kesepakatan dari para ulama yang di situ atau wali songo ya, itu berarti kan ada kemufakatan gitu ya. Jadi proses naiknya kepemimpinan itu memang akan ada bermacam-macam. Ya. Dalam Islam pun juga begitu, proses terpilihnya Amirul Mukminin atau khalifah dalam sejarah itu bermacam-macam. Kalau kita merujuk pada histori terutama di masa sahabat gitu ya. Abu Bakar itu cara pemilihannya berbeda dengan Umar, berbeda lagi dengan Utsman, berbeda lagi dengan Ali ya. Kalau Abu Bakar itu lebih cenderung dia mufakat gitu, mufakat antara orang-orang yang ada ketika di Sakifah Bani Sa'adah itu, kemufakatan ya. Kalau Umar itu lebih cenderung kandidasi ya, jadi dia dicalonkan kemudian orang-orang menyepakatinya gitu ya gitu. Kalau Abu Bakar kan tidak melalui proses itu ya kan, karena peristiwanya Nabi tiba-tiba wafat kan begitu ya. Kalau Abu Bakar itu Umar itu sudah ada fase di mana dia dikandidatkan gitu. Kalau yang voting kemudian ada semacam KPU yang bertanya satu-satu milih mana ya, itu adalah pemilihan Utsman. Ketika kandidatnya 2, tinggal awalnya kan ada beberapa tapi yang lainnya mundur, tinggal hanya Utsman dan Ali. Itu berarti milih satu-satu. Kemudian Abu Bakar tanya ke masyarakat di situ, milih yang mana? Ternyata mayoritas milih Utsman gitu. Gitu kan, Utsman naik ya. Dan masyarakat itu saat itu banyak atau sedikit, Pak? Ya, Medina ya, kota Medina. Ya? Medina gitu. Kalau dari sisi luasan negara itu ya tidak sebesar Indonesia, ya. Tapi dia sudah memiliki entitas sebuah negara gitu. Sudah memiliki entitas, terbukti apa? Ya Medina sudah melakukan visi-visi luar negeri, dia sudah melakukan visi misi diplomasi. Secara regenerasi udah jelas ya ini tujuan negaranya. Sudah ada, jadi politik luar negerinya juga sudah ada. Kemudian perangkat-perangkat dia sebagai sebuah negara juga sudah lengkap. Berarti nggak perlu kayak seperti menyampaikan visi misi lagi. Nanti kami janji akan gitu, nggak gitu. Tetap ada itu. Tetap ada. Jadi ada visi misi negara yang itu merupakan bagian dari ideologi yang diemban oleh negara itu ya. Dan juga ada visi misi dari pemimpinnya. Masyarakat itu menilai apakah
visi misi dari pemimpin yang akan dipilih itu sesuai nggak, selaras nggak dengan visi misi negaranya ya. Kalau dalam sejarah itu kan yang terkenal itu kan memang Abu Bakar ya. Abu Bakar itu kan pidatonya kan salah satu yang konon terbaik dalam sejarah ya, yang dia mengatakan bila aku itu benar maka ikutilah aku, dan bila aku salah maka berikanlah aku peringatan, kira-kira begitu ya. Jadi itu menjadi bentuk bahwa visi misi pemimpin itu penting ya, dan dia perlu selaras dengan visi misi dari negara yang bersangkutan ya. Kalau dalam konsepsi Islam ya berarti konsepsi negara yang mengemban ideologi Islam atau daulah Islam itu dia punya visi misi sendiri, yaitu rahmatan lil alamin, menyebarkan Islam ke seluruh alam ya, supaya manusia itu mengenal ya, mengetahui kemahabesaran Allah. Nah, itu visi misi negara. Kemudian penguasa itu apakah dia akan menjalankan pemerintahan untuk menuju itu apa tidak. Nah, itu dalam Islam begitu. Nah, visi salah satunya nih kan di Indonesia sekarang ada adil makmur untuk semua gitu. Nah, sebenarnya konteksnya dari zaman ke zaman, dari pemilihan-pemilihan tuh itu kayaknya sama aja. Pengen Indonesia tuh adil, makmur, kemerataan di mana-mana. Tapi kok pada prakteknya kok nggak pernah terjadi gitu. Kesalahannya ada di mana sebenarnya, Pak? Istilah adil makmur itu kan kalau saya ya, karena sudah sekolah sekian tahun, saya SD sudah saya dengar itu adil makmur, sudah biasa kita dengar. Adil dalam kemakmuran, makmur dalam keadilan ya. Tetapi salah satu yang kemudian itu belum bisa tercapai ya, salah satu ya, mungkin itu karena definisinya yang tidak clear ya. Jadi yang ini kemudian dalam konsepsi Islam itu malah diklirkan ya. Yang disebut dengan adil itu seperti apa, yang disebut dengan makmur itu apa. Ya, ini sesuatu yang kemudian mendapatkan perhatian khusus terkait pengertiannya. Pengertiannya menjadi penting kenapa? Karena nanti langkah-langkah kekuasaan yang ada, pemerintah ada itu akan menuju ke sana apa tidak. Dan pada akhirnya bisa menghasilkan sesuai dengan definisi itu atau tidak ya. Saya lebih senang mengatakan definisi, bukan janji. Oh, iya. Ya bukan janji ya, karena adil dan makmur itu adalah sesuatu yang memang hadir dalam ketika sebuah negara itu tegak gitu ya, yaitu memang menghadirkan kemakmuran dan keadilan tanpa harus ada janji-janji dari penguasa, itu harus dipenuhi gitu ya. Kalau dalam Islam itu kita bisa melihat ya dengan adil ya, itu kita ngambil dulu dari sudut pandang ekonomi ya, karena sekarang yang mungkin baru menjadi concern masyarakat kita, itu adil itu adalah ketika setiap orang itu ya, si Yanto, si Agus ya, si Nira, si kemudian Rina ya, setiap orang per individu itu terpenuhi kebutuhan dasarnya, setiap orang gitu orang. Ya, semua orang, sandang pangan apa itu terpenuhi, tidak ada yang tidak terpenuhi gitu loh, semua orang gitu. Semua orang terpenuhi kebutuhan pendidikan kesehatannya gitu. Dia bisa kemudian mendapatkan pendidikan yang layak di setiap jenjang gitu ya. Itu adil ya. Makmur itu adalah kemudian ketika setiap orang itu bisa meningkatkan kesejahteraannya ya, dengan tidak kesulitan gitu. Karena memang dalam diri manusia itu tetap ada keinginan untuk bisa mendapatkan harta yang lebih ya. Nah, dia tidak kesulitan untuk kemudian meningkatkan kebutuhan sekundernya. Itu makmur berarti, karena semua terpenuhi. Kemudian orang-orang yang memiliki kemampuan itu bisa kemudian meningkatkan kesejahteraannya, itu makmur. Nah, kalau selama ini sampai hari ini itu kan tidak terwujud ya. Yang pertama tidak terwujud, yang kedua terwujud tapi hanya pada segelintir orang ya. Taruhlah kalau data-data yang sering berseliweran itu kan hanya pada 100 orang terkaya saja. Itu yang menjadi problem, bahwa kemakmuran ternyata tidak bersama-sama dengan keadilan yang ada gitu. Oke. Menarik ya. Apalagi para calon presiden itu selalu mengkampanyekan, biasanya ada banyak sekali perbedaan pendapat di antara mereka gitu, Pak. Nah, gimana sih cara menyatukan ketiga calon presiden ini agar memiliki definisi adil dan makmur itu yang sama gitu? Kan kalau satu tambah gimana ya? Analoginya gimana sih, Bang, kalau misalnya kita mau definisi tentang adil itu? Adil itu bukan sama, bukan equal gitu ya. Tapi ya tadi setiap orang mempunyai hak yang sama gitu ya. Itu adil. Mempunyai kesempatan yang sama untuk kemudian mendapatkan kebutuhan primernya. Betul. Gitu. Biar calon presiden ini memiliki visi adil dan makmur yang sama, standarnya apa sih gitu?
standarnya itu harus memang ditentukan malah bukan oleh mereka, tapi harus sesuatu di luar mereka. Ya. Sesuatu di luar mereka. Apa ya? Sesuatu di luar mereka ini berarti dari mana? Berarti dari yang menciptakan mereka. Gitu loh. Yang menciptakan mereka? Partai, bukan? Apa? Yang menciptakan mereka partai. Yang menciptakan mereka kan yang pencipta mereka yaitu Allah Subhanahu wa taala kan. Nah, makanya konsepsi bagaimana seharusnya pengertian adil itu dikembalikan pada apa yang menjadi ketetapan yang menjadi yang berasal dari Tuhan mereka gitu ya. Berarti sumbernya itu tadi dari wahyu gitu loh. Tapi kan negara kita negara yang berlandaskan Pancasila bukan Al-Qur'an. Jadi mereka kan muslim. Nah, itulah ya. Mereka kan muslim ya. Jadi terlepas dari kemudian simbol negaranya seperti apa ya. Tetapi mereka kan juga tidak berani melepaskan bahwa mereka kenyataannya adalah seorang muslim. Dan keterikatan pada apa yang menjadi ketentuan dari pencipta, termasuk masalah keadilan, masalah definisi adil itu seperti apa, itu kemudian mereka juga harus terikat dengan itu. Ya, karena mereka masih muslim gitu loh. Kalau kita lihat capres atau capres yang ada kan semuanya muslim kan. Ya, betul, mereka nggak bisa melepaskan untuk hal ini saya adilnya tidak cara Islam lah. Saya kalau misalnya mereka tidak bisa mereka mengatakan kalau sholat saya dengan cara Islam, tapi kalau adil saya menggunakan cara komunis lah. Tidak bisa. Tapi faktanya begitu. Fakta itu adalah sesuatu yang harus mengikuti idealita. Gitu ya. Jadi fakta itu berputar mengikuti idealita. Pernyataan sesuai dengan kenyataan. Jadi kalau kenyataannya belum, maka bagaimana kita sebagai kaum muslim itu mengingatkan mereka. Ya. Ini mungkin orang-orang yang dekat dengan mereka ya, dengan siapapun yang kemudian ingin berkuasa itu selalu mengingatkan bahwa bagian dari seorang muslim itu mengkaitkan ya, apa yang menjadi pemikirannya ya. Apa yang menjadi hasratnya itu sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Rasulullah ya, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taban lima jitu bihi. Tidak beriman salah seorang di antara kamu ya sedemikian sehingga dia hawa nafsunya tunduk terhadap apa yang aku bawa gitu kan. Jadi itu menjadi patokannya. Jadi sepanjang mereka masih muslim ya, maka ini harus kita upayakan terus agar mereka selalu kemudian merujuk pada apa yang menjadi ketetapan dari penciptanya gitu. Kita berprasangka baik bahwa mereka itu masih mau mendengar gitu ya, masih mendengar dan dilakukan dengan argumentasi yang baik, tetap dilakukan dengan itu. Tidak kemudian dimusuhi atau kemudian malah dijauhi. Ya, saya berharap begitu ya, karena mereka masih muslim. Kalaupun mereka ada yang namanya itu kalau dalam konsepsi kepribadian itu namanya kan sugrot fisuluk. Jadi ada ketidaksesuaian antara apa yang dia yakini dengan apa yang dia lakukan, misalkan ya itu sepanjang dia masih muslim dia belum melepaskan syahadatnya, maka itu menjadi satu kewajiban bagi yang lain untuk kemudian mengingatkan tentang konsepsi adil. Berarti di sini bisa mengingatkan, ayo Bapak Presiden kita permintaannya satu. Ya nggak masalah karena dia masih muslim kan, gitu kan. Jadi itu yang selalu kita Nabi saja kan juga ketika peristiwa hijrahnya beberapa sahabat ke Najasyi itu kan juga memberikan peringatan kan. Iya, betul. Itu kan peringatan. Itu karena memang adinul nasihat. Jadi agama ini kan nasihat gitu. Nasihat, ya. Apalagi kepada sama muslim gitu. Dan wajib juga kita memberikan kritik atau nasihat kepada pemimpin yang keliru gitu Pak ya dalam Islam ya. Iya, jadi pemimpin itu istilahnya itu menu. Relasi kita dengan pemimpin itu kan bermacam-macam ya. Istilahnya itu ya menunya ya apa ya, kalau dalam komputer itu beberapa. Jadi ada saat pemimpin itu harus kita taati ya. Jadi mode relasi kita dengan pemimpin itu ada beberapa macam. Ada saat kita tuh harus mentaati, dia wajib ya. Ketika apa? Ketika dia mentaati Allah dan Rasulnya. Ketika mentaatin Allah dan Rasulnya, berarti dia masih aturan-aturannya gitu ya, Pak. Ya, atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Tapi kan presiden tuh udah dia bersyahadat otomatis sudah jelas tuh taat Allah dan taat Rasul. Dia sudah terkena klausul itu. Apakah itu udah bisa kita termasuk harus mentaati pemimpinnya? Nah, kemudian
mode berikutnya. Oh, ada mode ya. Ada gue saat udah gak sabar. Ada saat kita itu boleh tidak mentaatinya. Oke, Nah, apa itu catatannya? Ketika dia itu tidak lagi mentaati Allah dan Rasulnya. Nah, itu kan. Itu maksudnya gimana? Mentaatin Allah dan Rasulnya dengan tidak mentaatin Allah dan Rasulnya? Perbedaannya? Iya. Dalam kebijakannya. Oh, kebijakannya. Berarti ya. Contoh misal. Contohnya dia menerapkan riba. Oh gitu. Ya, atau menerapkan pajak. Nah berarti kalau ada visi misi terkait dengan nanti kita akan melakukan pembangunan buat masyarakat setempat DP 0,01% atau dengan bunga 0,01%, jelas dong itu udah melanggar aturan Allah dan kalau sudah ada Rasulnya. riba ya dikritik aja, jangan menggunakan riba. Oh gitu. Gitu. Ya karena straight aja dan kita sampaikan sebagai seorang muslim. Betul. Jadi mode pertama tadi kita harus mentaatinya. Yang kedua itu boleh tidak mentaatinya. Betul. Kemudian ketiga itu harus melakukan muhasabah kepada dia. Ya, ketika dia kemudian terang-terangan dia sendiri melakukan kekeliruan. Ya. Misalnya ya dia lalu punya kebiasaan berjudi misalnya. Nah itu kita harus langsung memuhasabai dia. Jadi ada juga apalagi yang lihat video porno. Nah itu apapun ya jenis kemaksiatannya ya apapun itu harus kemudian diberikan muhasabah ya itu apapun ya. Saya tidak menyebut spesifik ya karena tidak mengarah pada satu dan lain hal ya. Betul. Apapun. Kemudian yang kelima itu adalah bahkan dia harus dihentikan. Nah, ketika dia terang-terangan itu menerapkan sesuatu yang sifatnya kekufuran gitu ya. Nah, ini pola mode-mode yang ada dan mode-mode ini hari ini apakah kemudian bisa diterapkan? Ada yang memang bisa diterapkan, ada yang kemudian mungkin tidak ya, karena tergantung situasi fikih yang kemudian itu dirujuk untuk itu gitu. Kalau hari ini saya lebih cenderung memilih yang siapapun yang kemudian menjadi kandidat yang muncul itu kita serukan, terutama melalui pendukung-pendukung mereka yang secara langsung kan. Karena pendukung-pendukung juga ada, mereka mesti ada ring 1, ring 2 kan mesti ada gitu ya. Itu kemudian berani untuk kemudian menyampaikan, untuk mengingatkan mereka bahwa karena sebagai seorang muslim itu pertanggungjawaban mereka sebagai seorang pemimpin itu tidak hanya di dunia tapi di akhirat gitu loh, bahwa mereka kan dimintai pertanggungjawaban. Pemimpinnya, yang mendukungnya gitu ya, kemudian yang akan voting besok ya, termasuk yang mungkin tidak memvoting ya, itu juga harus bertanggung jawab untuk memuhasabai juga betul. Jadi dalam situasi politik kali ini itu memang tidak ada pilihan untuk diam menurut saya itu ya. Jadi kita tetap harus melakukan sebuah tindakan untuk kemudian memastikan bahwa ke depan itu kondisi kehidupan perpolitikan itu berjalan sesuai dengan koridor Allah dan Rasulnya. Menarik sekali. Jadi gitu ya Bang ya. Ternyata dalam visi Adil Makmur tadi biar satu frekuensi balik lagi gitu kan ya ke aturan-aturan siapa sih penciptanya standarnya. Alhamdulillah. Baik teman-teman, mungkin ada lagi pertanyaan Bang? Udah cukup. Alhamdulillah ya, ini terima kasih buat teman-teman yang sudah ngelihat video kita dari awal sampai akhir. Semoga menjadi amal jariah juga buat teman-teman. Jangan lupa ya terus lihat ya channel-channel kita dan boleh juga disebarkan ke teman-temannya atau ke saudaranya, insyaallah akan bisa punya manfaat yang lebih. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit udah sih?